Mulai. Ayo, padulan. Cerita. Gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wala quwwata illa billah. Bapak, Ibu yang berbahagia, jamaah Densus 88. Densus mana ya? Densus. Untuk rombongan 2 ini anggotanya ada 43 orang. Terdiri dari regu 5, regu 6, regu 7, dan regu 8. Pemasukannya regu 5 4.500 real, regu 6 4.350 real, regu 7 4.950 real. Wal wuqufi 'inda al-mash'aril haram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa rasulina wa maulana Muhammad khairil anam alladhi faddalahu bi nuzulil Qur'an wa afdalil makhluqati ala sa'iril umam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang saya hormati para sesepuh, para bini sepuh, tim brother, dan dari lagi Bapak Ketua Rombongan dan Ketua Regu, wabil khusus Jamaah Haji Binsus Kloter 83 TKS, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya memimpin acara doa bersama terlebih dahulu, saya ingin menyampaikan sesuatu kepada Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga akan berakhirnya kita berada di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan segala rangkaian ibadah kita semuanya ini akan makbul, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji kita moga-moga dijadikan haji yang mabrur. Umroh kita mudah-mudahan menjadi umroh yang mabrur, dan kita diberikan kesempatan oleh Allah bisa kembali ke tanah suci ini untuk melaksanakan rangkaian kegiatan ibadah pada tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu para hujjah yang dimuliakan oleh Allah, dalam hati saya begitu bangga, begitu senang sekali dengan rangkaian kegiatan ibadah yang saya buat dengan schedule, walaupun ada kesalahan di sini setelah saya teliti kenapa saya harus menulis di sini keberangkatan ke Madinah itu tanggal 5, ternyata nomornya salah, Pak. Begitu 34 langsung 40. Jadi di sini ada 5 hari yang 6 hari yang tidak tercantum. Ini mungkin kalau waktu ngedit percetakan. Sebab ini buku ini saya garap dari mulai tanggal 15 Ramadan sampai tanggal 29 Pak, baru selesai. Ini saya garap sendiri dan hasilnya yang mungkin banyak kekurangan. Alhamdulillah semua kegiatan dan rangkaian selama di Mekah dan selama melaksanakan ibadah haji kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian, apa yang pernah dilaksanakan di tempat ini dalam rangkaian dari mulai berangkat dari Indramayu sampai pada saat sekarang, tentunya Bapak dan Ibu yang banyak sekali mengharapkan bimbingan saya pribadi, wabil khusus sebagai pembimbing. Banyak sekali kekurangan-kekurangan, ternyata setelah pelaksanaannya saya mengakui banyak kekurangan, Pak. Baik saat pelaksanaan tawaf pertama, saya tidak bisa membantu kepada orang-orang yang janda-janda yang sudah sepuh. Saya melalui tempat yang mulia ini, Makkah Al-Mukarramah, dengan tulus hati minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Seringkali saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, tolong kejelekan saya, kekurangan saya jangan dibawa ke rumah, Pak. Jangan dibawa ke Indonesia. Cukup di sini saja. Jangan sampai kekurangan manusia itu mempunyai kekurangan dan kelebihan.
apabila saya ngomong agak keras membimbing Bapak dan Ibu, banyak sekali ucapan-ucapan yang kelihatannya tidak pantas keluar dari mulut saya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maklum, saya biasa Pak membimbing Bapak dan Ibu itu kadang-kadang kalau waktu pembicaraannya sedang serius saya ajak guyon. Karena apa? Agar supaya kita tidak terlalu jenuh Pak, tidak apa bahasa kasarnya mah tidak stres gitu. Untuk itu barangkali itu menyinggung hati sanawat dari bapak-bapak dan ibu-ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang kedua kali saya mengaturkan banyak terima kasih atas kekompakan bapak dan ibu dalam menjaga keutuhan rombongan, dalam menjaga keutuhan bimbingan khusus. Mudah-mudahan segala kegiatan, segala daya dan upaya Bapak menjaga keutuhan ini semuanya akan menjadi tambahan nilai ibadah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang saya lupa untuk membantu yang ini, lalai tiba-tiba ada teman yang ikut membantu. Untuk itu saya aturkan banyak terima kasih dan mewakili seluruh pengurus bimbingan KBIH An-Nahdiyah Ex Kaudanan Indramayu Timur, baru saja saya telepon untuk menyampaikan salam kepada Bapak dan Ibu dengan ucapan Assalamualaikum. Kita jawab wa'alaika wa'alaihis-salam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian selanjutnya di pelaksanaan haji pada tahun ini, dari salah satu anggota kita ada yang tinggal di tanah suci ini, Ibu Hajah Sri Kurnia binti Husnan almarhumah almarhumah, istri dari Bapak saya Dr. Andas Haji Mudor. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan menjadi salah satu jamaah yang husnul khotimah, yang hajinya ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluarganya diberikan kesabaran dan kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya saya ingin menyampaikan keutuhan rombongan Binsus ini mudah-mudahan sampai Madinah pun masih tetap terjaga. Lebih-lebih saya mengaturkan banyak terima kasih kepada bendahara yang tidak bosan-bosannya apabila saya datang meminta uang untuk dikeluarkan sebagai anggaran yang sudah ditentukan, namun ada sedikit masukan kepada saya pada waktu berangkat ke Jeddah atau umroh-umroh yang lain. Kalau waktu berangkat ke Jeddah itu rombongan 1 jumlahnya 39 Pak, rombongan 2 43, rombongan 3 43, sedangkan keuangan itu dikeluarkan secara keseluruhan. Untuk itu melalui kesempatan yang berbahagia ini ingin saya sampaikan, uang itu ada lebihan di tangan saya tapi tidak bisa dikembalikan karena sengaja setiap tahun juga saya setting seperti itu. Karena apa? Kita pada akhir-akhir bimbingan ini diadakan syukuran Pak. Syukuran itu membutuhkan biaya untuk membeli nasi, untuk membeli air, untuk memberi segala-galanya. Untuk itu saya mendapatkan tahniah dari orang yang mengurus kita selama di sini, mendapatkan tahniah, mendapatkan uang terima kasih sebanyak 600 real Pak saya. Akhirnya saya kembalikan untuk membeli nasi dan uang sisa-sisa dari bimbingan selama kegiatan di sini, baik umroh yang dari Jirona, Hudaybiyah, kemudian umroh dari Tan'im ke Jeddah, itu saya belikan nasi untuk syukuran pada malam hari ini, berikut juga uang tahniah saya. Dan insya Allah sebentar lagi Bapak dan Ibu akan merasakan becok kacang ya, khas Indramayu, insya Allah akan saya bagikan. Ya, makanya saya mengharapkan rasa lapar Bapak dan Ibu nanti bisa terobati. Mudah-mudahan tidak keburu basi Pak. Jadi itulah ada sedikit orang yang mengatakan bahwasanya kan ada rombongan yang nggak berangkat Pak, anggota rombongan yang nggak berangkat. Itulah Pak uangnya, ya saya pegang dan saya berikan untuk syukuran pada malam hari ini. Setiap tahun juga begitu Pak. Setiap tahun ada uang lebihan saya pegang.
Kenapa? Kalau minta lagi dari bendahara sudah keluar, sudah pegang saja oleh saya dan akan saya berikan untuk acara syukuran. Dan setiap tahun bapak-bapak yang menghendaki untuk memegang piagam haji setelah ibadah haji ini saya sediakan, Pak. Namun ada dananya 5 real per per orang per piagam itu, dan piagam itu tidak lengkap 130 Pak, cuma 80. Jadi yang berminat itu bisa menghubungi Pak Haji Insinyur Iman Sulaiman. Terserah, itu saya tidak mengambil keuntungan Pak, cuma titipan dari orang saja untuk membagikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Yang apabila masuk ke masjidnya Rasulullah sampai batas pagar itu sendalnya sudah dilepas. Aduh, Nabi. So kanjeng Nabiku, ayat Al-Quran dikatakan, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan kamu mempunyai prasangka bahwa Rasulullah itu sudah meninggal dunia. Hakikatnya Rasulullah itu pindah alam, mengetahui siapa yang akan memberikan salam kepada Rasulullah. Maka dengan demikian di Madinah etika kita harus dijaga, Pak. Pakaian ke masjid jangan pakai kaos, malu dengan Rasulullah. Apalagi kaosnya itu ditulis ada tulisan bangunan, toko, mebel, cat glodek, sembahyang cat glodek. Jadi harus etika kita. Ya, kerudungnya embarkasi. Ya, kalau nggak kerudungnya yang sopan, bajunya yang sopan gitu ya. Jangan memakai pakaian yang bergambar hayawan. Apalagi Bapak dan Ibu lupa saya mengucapkan selamat tahun baru Hijriah 1432 Hijriah jatuh pada tadi siang Pak. Kalau di sini itu baru. Jadi Bapak dan Ibu akan menemukan 10 Muharram itu pas di Masjid Nabawi. Nanti kalau ada yang ngajak makan, mangga, silakan makan di sana. Sebab di sana banyak orang puasa Pak. Beda dengan di Mekah. Kalau di Madinah itu tertib, ya Allah. Kalau sore itu disediakan plastik berbaris ke sana untuk orang yang berbuka puasa. Jadi kami kembali sholat di Masjid Nabawi selama 40 hari atau ditempuh 40 waktu 8 hari itu harus ada di dalam bangunan masjid. Lebih-lebih ulama menyatakan man shalla fi masjidi hadza ay awwalu masjid bunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah. Adakah bedanya? Ada Pak. Masjid awal Rasulullah. Ada tulisannya di atas itu. Masjid pertama kali dibangun oleh Rasulullah yang dibangun dari Bogor apa namanya itu? Dengan Bogornya korma. Itu masih ada. Nah, nanti kalau sudah masuk ketemu dengan Raudhah, Bapak dan Ibu matanya itu jangan ke bawah, matanya ke atas. Lihat di masing-masing saka yang ada di Raudhah itu ada tulisannya. Kalau sudah ketemu dengan saka yang namanya saka Lubaba, saka itu bukan amud, bahasa Arabnya, bahasa Arab sini namanya ustuna. Lihat tulisannya Ustunatul Lubaba. Berarti saka ini adalah saka Lubaba. Lubaba itu sahabat Rasul yang pernah munafik, pernah membocorkan rahasianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga hampir Rasulullah terkepung. Sehingga penyesalan sahabat Lubaba minta diampuni oleh Rasulullah itu datang ke hadapan Rasulullah minta diampuni, Rasulullah tidak akan mengampuni. Sebab Allah Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Orang munafik itu kelak di akhirat akan ditempatkan di dasar api neraka. Maka Rasulullah tidak akan mengampuni. Karena ingin diampuni oleh Rasulullah, sahabat Lubaba itu bukan main Pak. Mencari cara simpatik Rasulullah kepada sahabat Lubaba, mengkalungkan rantai besi di lehernya sebobot 10 kilo, duduk di bawah saka itu selama 1 minggu. Setiap Rasulullah lewat ini kelihatan. Kalau Rasulullah lewat minta maaf, gak diampuni lagi, minta maaf diampuni lagi.
sampai matanya itu tidak terlihat, kupingnya pun sampai budek, Pak. Yang setiap hari memberi makan adalah anak istrinya. Sehingga suatu ketika Rasulullah diberikan diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Muhammad, kenapa orang yang berbuat dosa sebesar apapun saya akan mengampuni? Kenapa kamu tidak mengampuni kesalahan Lubabah?" Barulah kala waktu itu Rasulullah sambil sholat menghadap kepada Lubabah, "Ya Lubabah, mulai hari ini kamu saya ampuni kesalahan kamu." Karena senangnya sahabat Lubabah mencium tangannya Rasulullah, langsung sujud meninggal dunia pada waktu itu, Pak. Sehingga Rasulullah menyatakan hadis, barang siapa yang sholat di bawah tiang Lubabah ini, dosa seperti Lubabah akan diampuni semuanya. Maka di sana, ya subhanallah, orang yang tahu berebut ini, Pak. Berebut. Maka andai kata tidak bisa sholat rukun sujud, sholatlah dengan isyarat. Ngerti isyarat, Pak? Tidak usah rukun sujud lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, Allahu Akbar. Begitu saja. Karena padatnya di sini ngantrinya di Ustunatul Lubabah. Cara mengetahuinya bagaimana? Lihat ke atas, dekat dengan bait. Baiti wa minbari rawdatun min rawdatil jannah, kata Rasulullah. Antara rumahku dan mimbarku di tengah-tengahnya ini raudhah, tamanan surga. Barang siapa yang berdoa di raudhah ini, kelak di akhirat akan tercatat di surga nanti. Mulai gak pada rebutan dengan raudhah kok, Pak. Udah Pak, kau sing raudhah beraku lebih jokan. Alhamdulillah, Pak, ini raudhah. Ini ngerti, kan gak pasuk karpetnya apa? Ya tutup. Ayo disibaca kan. Ya, kadang-kadang orang itu karena saking terburu-burunya. Jadi saya beritahu kalau raudhah di mana karpet yang beda adanya di depan, itu berjajar paknya adalah mihrab Rasul, pengimaman. Kalau dulu mah banyak, Pak. Saya tuh bisa sujud di tempat sujudnya Rasulullah. Itu menunggu laskar. Laskarnya kan duduk di kursi, Pak. Kursi yang seperti Al-Quran itu, ya, duduk saja begitu. Laskarnya agak lengah sedikit, kursinya dipindah. Allahu Akbar, sujud. Begitu laskar duduk, dikira masih ada kursi, nggak tahu kepala di sini. Allahu Akbar, jimbul akhirnya. Nggak marah kalau sedang sholat. Kalau diusir di raudhah itu langsung aja takbir, Pak. Allahu Akbar, nggak diusir. Ya, jadi kalau berdoa di raudhah pengen lama, ya di raudhah pengen lama, itu jangan begini, Pak. Cepat diusir. Biasa aja begini. Allah, berdoa. Begini kan hukumnya sunnah ya. Sunnah. Jadi begini saja berdoa sambil sedekap. Dikira lagi sholat, nggak taunya lagi doa. Nah terus Bapak harus punya toleransi. Jangan mentang-mentang sudah dapat di raudhah, baca Al-Quran di raudhah, i'tikaf di raudhah. Nggak boleh, Pak. Raudhah itu tempatnya sempit dan dimiliki oleh muslim sedunia. Kalau kita sudah berdoa, pindahlah, Pak, untuk memberi kesempatan yang lain. Insya Allah pahalanya lebih besar. Jadi itu saja. Nanti sampai di sana Bapak dan Ibu kelihatannya sudah pada lapar. Sampai pada waktu sudah ngelimangan barangkali. Nah, jadi itu saja. Mungkin ya barangkali masih ada waktu besok kan masih bisa adakan bimbingannya. Ya, adakan bimbingan yang penting pada malam hari ini tasyakuran yang pertama, tasyakur bin nikmah, selesainya bimbingan khusus di selama di Mekah. Yang kedua ada tabarukan tabdilul asma, ganti nama. Yang pertama adalah Bapak Haji Ismail. Haji Ismail itu awalnya siapa namanya tuh? Pak Haji Tarma, yang dulunya itu namanya Pak Haji Ismail, sekarang itu diganti menjadi Haji Rahmatullah, ya, agar supaya lebih kuat hatinya condong, supaya lui rahmatan dalam rumah tangganya itu ya ambil pada baik meneh supaya sampai dunia sampai akhirat. Diganti adanya Rahmatullah.